Hai guys, salam jumpa kembali. Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan ngulik salah satu kisah kriminal terbesar di Jepang yang hingga saat ini belum terpecahkan, masih unsolved. Berikut kisah selengkapnya. Pada suatu pagi di tanggal 31 Desember tahun 2000, seorang nenek bernama Haruko mencoba menghubungi putrinya lewat intercom, yang mana letak rumah mereka memang bersebelahan. Setelah dicoba beberapa kali, tetap saja Haruko nggak dapat jawaban. Jadi Haruko lalu memutuskan untuk mendatangi rumah Yasuko putrinya. Namun karena didapati pintu rumah itu terkunci, Haruko lalu ngambil kunci cadangan di rumahnya. Akan tetapi, ketika Haruko berhasil masuk, betapa terkejutnya dia melihat pemandangan yang sungguh mengerikan dan tak terbayangkan, di mana seluruh anggota keluarga putrinya telah bersimbah darah dan tak bernyawa lagi. Nah, bagaimanakah kronologi kejadiannya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Mikio Miyazawa, 44 tahun, dan istrinya Yasuko, 41 tahun. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 orang anak, yang putrinya bernama Nina berusia 8 tahun, dan putranya bernama Rei berusia 6 tahun. Saat itu mereka tinggal di sekitaran jalan Kamisoshigaya, Setagaya, Tokyo. Diketahui Mikio bekerja untuk Interbrand, sebuah firma pemasaran besar yang berbasis di London. Sedangkan istrinya adalah seorang guru privat. Keluarga ini sebenarnya hidup dengan harmonis dan bahagia, sampai pada suatu malam yang mencekam, tragedi mengerikan melanda keluarga Miyazawa di rumah mereka di Kamisoshigaya. Ya, semua itu dimulai dengan Haruko yang menemukan jenazah Mikio menantunya dengan luka tusukan di lehernya. Lalu dengan hati ketar-ketir, Haruko memberanikan diri melangkah untuk mencari keberadaan putri dan cucu-cucunya. Namun apa yang dilihatnya tidak sesuai harapan. Di lantai 2, Haruko kembali harus melihat hal yang lebih memilukan lagi, di mana tubuh Yasuko dan Nina terbunuh dengan kejam dan terbaring dalam genangan darah. Demikian pun dengan Rei yang tewas dengan cekikan. Teriakan histeris pun tak bisa dibendung lagi. Haruko lalu segera menghubungi kepolisian setempat. Berdasarkan olah TKP, bagaimana kira-kira rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah itu? Oke, kita lanjut ke kronologinya. Setibanya polisi di rumah itu, keadaan sungguh kacau dan berantakan. Mulai dari barang-barang yang aneh dibuang ke dalam bak mandi, dokumen-dokumen yang bertebaran, sampai dengan jumlah uang yang tergeletak begitu saja. Dari berbagai petunjuk, polisi menduga bahwa kemungkinan si pembunuh disebut Mr. X masuk melalui jendela kamar mandi, sehubungan dengan jejak kaki yang ditemukan di bawah jendela itu. Dari situ Mr. X lalu menuju ke kamar Rei dan langsung mencekik Rei hingga tewas. Setelah dipastikan Rei tak bernyawa lagi, Mr. X lalu turun ke lantai bawah dan langsung menyerang Mikio yang sedang bekerja. Meskipun saat itu Mikio berusaha memberikan perlawanan, tapi akhirnya Mikio tewas juga di tangan Mr. X. Didapati luka-luka tusukan di kedua tangan, paha, bokong, dan dadanya. Entah apa motifnya, tapi sepertinya Mr. X memang berniat untuk membantai seluruh isi rumah itu. Segera setelah Mikio dilihatnya tak bernyawa lagi, Mr. X lalu naik ke loteng untuk mencari Yasuko dan Nina yang tidur di situ. Untuk itu, Mr. X lalu naik melalui tangga kecil yang ada di dekat toilet lantai 2 dan menuju ke area loteng. Melihat calon korbannya yang lelap tertidur, Mr. X segera mengarahkan serangannya ke wajah dan leher Yasuko. Nah, Yasuko yang sontak terbangun dengan serangan itu, berusaha menahan serangan itu dan menggendong Nina untuk kabur dari ruangan itu. Tapi tentu saja tak sulit bagi Mr. X untuk mengejar mereka. Dan tanpa kenal ampun, Mr. X lalu menghujamkan pisau kepada Yasuko, lalu lanjut memukuli Nina yang masih kecil itu, hingga tewas tak bernyawa lagi. Ibu dan anak ini ditemukan dalam posisi meringkuk dan saling membelakangi punggung. Setelah puas dengan kekejian itu, bukannya segera cabut dari rumah itu, Mr. X malah bersantai ria dulu di rumah itu. Ya, dia ke dapur dulu lalu ngambil es krim di kulkas. Udah gitu dengan santainya dia membalut lukanya di tangannya.
terus ke dapur lagi nyeduh teh hangat. Lalu kemudian setelah staminanya dirasa mulai pulih lagi, Mr. X kemudian ngobrak-ngabrik laci-laci yang ada di situ dan mengambil sejumlah uang senilai 150.000 yen atau kira-kira 20 jutaan lah waktu itu. Setelah itu Mr. X belum juga keluar dari rumah itu dan malah membuka internet dari komputer kerja punyanya Mikio. Diduga Mr. X keluar dari rumah itu antara pukul 1.30 sampai dini hari. Nah, setelah olah TKP dilaksanakan, bukti-bukti apa saja yang bisa dikumpulkan oleh polisi setempat? Check it out next chapter. Yang menarik dari karakter si Mr. X ini adalah keberanian dalam meninggalkan sejumlah barang bukti, mulai dari sweaternya, sarung tangan, tas pinggul, dan bahkan pisau yang dipakainya untuk membunuh. Semua benda-benda itu ditinggalkan begitu saja di sofa rumah itu. Udah gitu meskipun dia membawa sarung tangan, tapi dia malah melakukan pembunuhan itu dengan bertelanjang tangan hingga sidik jarinya bertebaran di mana saja. Nah, berdasarkan investigasi, polisi sebenarnya telah mampu menyimpulkan beberapa petunjuk yang sangat spesifik mengenai identitas pelaku, baik melalui sidik jari maupun DNA-nya mirip Mr. X. Tapi setelah diadakan pengecekan, ternyata tidak ada sidik jari yang cocok dengan database kepolisian. Begitupun dengan bukti DNA-nya. Laboratorium forensik telah mengeluarkan hasil mengenai asal-usul Mr. X. Dan menurut analisis DNA, dinyatakan bahwa Mr. X adalah seorang laki-laki yang memiliki ras campuran dengan DNA ibu yang menunjuk ke keturunan Eropa yang kemungkinan berasal dari negara Eropa Selatan dekat Laut Mediterania, dan DNA ayah yang menunjukkan orang Asia Timur. Polisi juga memperkirakan bahwa Mr. X kemungkinan lahir dari tahun 1965 sampai 1985. Selain itu ada juga bukti-bukti pendukung lainnya, antara lain jejak pasir yang ditemukan dalam tas pinggul Mr. X. Dan setelah dianalisis, dipastikan bahwa butiran pasir tersebut berasal dari gurun Nevada yang lebih khususnya berada pada kawasan pangkalan angkatan udara Edwards di wilayah California. Di mana karena ada bukti ini, ada yang berspekulasi bahwa mungkin Mr. X adalah seorang tentara Amerika. Demikian pun dengan banyaknya ditemukan jejak kaki di sekitaran rumah yang memberikan petunjuk menarik. Dipastikan bahwa pelaku memakai sepatu Schlesinger. Namun, ukuran persis sepatu yang dikenakannya nggak pernah dijual di Jepang. Ukuran sebesar itu hanya pernah dijual di Korea Selatan. Tak kenal putus asa, polisi lalu menganalisis sweater yang ditinggalkan Mr. X yang didapati telah dicuci dengan air yang bukan dari Jepang, tapi dari Korea. Sayangnya, dari begitu banyak petunjuk yang ada, sampai saat ini, kepolisian Jepang belum berhasil menemukan pelakunya atau bahkan motif pembunuhannya. Hanya saja dari berbagai informasi, dikatakan bahwa memang beberapa waktu sebelumnya, Mikio sempat menegur para pemain skateboard yang sedang bermain di taman dekat rumahnya dan meminta mereka untuk gak berisik. Kisah mengerikan ini menunjukkan tingkat kekejaman dan kebrutalan yang sungguh keji, sehingga investigasi terhadap pembunuhan tersebut merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Jepang. Gak tanggung-tanggung, perkara ini telah melibatkan lebih dari 246.044 penyelidik yang telah mengumpulkan lebih dari 12.545 bukti. Pada tahun 2015, dilaporkan bahwa 40 petugas ditugaskan untuk menangani kasus ini secara penuh waktu. Dan pada tahun 2019, dilaporkan masih ada 35 petugas yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Meskipun upaya pemerintah telah benar-benar maksimal, tapi ada satu hal yang pasti. Pembunuhan keji ini telah menyebabkan keluarga dan komunitas terkejut dan terpukul. Dan mirisnya, pembunuhan ini tidak pernah terselesai sampai saat ini. Demikianlah kisah kriminal kita hari ini. Yang punya spekulasi berbeda tentang kasus ini, silahkan komen di bawah. Oke, see you guys. Bye-bye.